Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar cara share folder atau berbagi folder antar komputer satu dan komputer yang lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini agar mendapatkan updatean-updatean video kami yang berikutnya. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Nah, share folder ialah berbagi tempat atau penyimpanan. Contohnya begini. Contohnya di komputer satu, misalkan komputer satu, ini ada file-file gambar, misalkan gambar sepertiga di layar ini. Kemudian di komputer 2 tidak ada gambar seperti ini, tetapi komputer ini ingin mengirimkan atau ingin berbagi gambar ini sehingga bisa dipakai oleh bersama-sama. Atau ada satu buah folder lagu yang ingin di-share dan bisa dipakai untuk 5 komputer, 6 komputer secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat simpel. Pertama, teman-teman buat dulu sebuah folder untuk memasukkan file-file, baik itu gambar ataupun lagu-lagu atau file-file yang lain ke dalam sebuah folder. Contohnya seperti ini. Klik kanan, new folder, lalu buat namanya, terserah teman-teman mau dibuat apa. Misalkan saya tuliskan silakan pakai gambar. Nah, lalu gambar-gambar ini silakan masukkan ke dalam folder tadi dengan cara di blok, di drag, atau bisa juga dengan cara klik kanan, cut, lalu buka di foldernya, klik kanan lagi, lalu paste. Nah, sudah ada di dalam ini. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita mulai men-share atau membaginya dengan cara klik kanan, lalu properties, lalu pilih sharing, lalu share. Nah, lalu pada bagian sini, nah ini yang penting dalam pembagian share. Silakan teman-teman pilih di bagian atas ini. Silakan pilih everyone, semua orang, lalu add. Nah, nanti akan tampil di bagian bawah everyone. Nah, permission level itu ialah izin, untuk level-level izinnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Ada read and write. Baca saja, baca dan tulis. Nah, maksudnya di sini, jika teman-teman memilih di bagian bawah yang baca dan menulis, berarti nanti anggap teman-teman menge-share-nya dari komputer satu, kemudian komputer 2 mengakses gambar teman-teman ini. Nah, si komputer 2 bisa bebas menambahkan gambar lagi di dalam folder ini atau menghapus folder teman-teman ini. Kemudian jika teman-teman memilih hanya read atau membaca saja, berarti si komputer 2, komputer 3 atau komputer yang lain hanya bisa mengcopy dan melihat gambar-gambar ini saja, tidak bisa menghapus atau menambahkan file di dalam folder ini. Nah, saya coba saja yang read. Jadi dia hanya bisa membaca. Oke, lalu klik share. Tunggu telah tampil seperti ini, lalu klik done.
Oke, selesai sampai di sini. Kemudian kita tes dahulu pada komputer kita apakah sudah berjalan di dalam pengaturan komputer kita. Caranya seperti ini. Ingat teman-teman, di dalam jaringan itu teman-teman harus memasangkan IP address terlebih dahulu sehingga bisa ditarik ke komputer yang lain. Saya anggap teman-teman sudah mengerti itu. Jika belum mengerti atau masih mau belajar, teman-teman bisa membaca video-video kami yang ada di bawah deskripsi ini, bagaimana cara memasangkan IP address untuk beberapa komputer atau untuk komputer satu ke komputer lain dalam jaringan LAN. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui, untuk komputer satu itu IP-nya memiliki IP 192.168.1.20. Nah, sedangkan komputer 2-nya nanti itu memiliki IP 192.168.1.10. Nah, oke, kita tes dulu. Kita tarik menggunakan IP kita sendiri. Cara menariknya seperti ini. Slash garing-garing 2 seperti itu. Lalu ketikkan 192.168.1.20. Oke. Nah, jika telah tampil seperti ini. Nah, ini ada 3 nih. Ada 3 yang sudah saya share. Nah, telah tampil seperti ini berarti ada lambang seperti pipa ini, berarti file kita sudah tershare. Silakan dipakai. Oke. Lalu setelah di-share seperti ini, untuk pengaturan share telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya ialah mematikan izin-izin yang ada di komputer kita. Jadi di komputer ini ada pengaturan izin share, pengaturan share yang harus kita matikan terlebih dahulu. Dengan cara pertama klik di bagian icon di bagian bawah sini, icon internet ini, WiFi ini, klik kanan, open network and setting. Kemudian teman-teman bisa pergi ke bagian firewall, window firewall. Oke, kita lihat. Nah, pastikan tahu terlebih dahulu teman-teman, di bagian firewallnya sudah mati, sudah off semua. Seperti ini lambangnya, merah seperti ini. Kemudian jika telah merah seperti itu, jika dia belum merah, teman-teman bisa mematikannya atau menonaktifkannya dengan cara klik domain, lalu bagian on-nya ini pastikan dia terklik off. Oke, kemudian setelah firewall itu teman-teman beralih ke network and sharing center. Nah, pada network and sharing center ini teman-teman silakan klik, pilih lagi di bagian check advanced sharing setting. Nah, kemudian kan di sini ada, nah nih teman-teman bisa perhatikan di sini ada 3 prepaid, GUES, all network. Silakan teman-teman pilih yang all network saja. Kemudian di bagian public folder ini silakan klik turn on. Lalu di bagian password, protect and sharing, teman-teman ini silakan pilih, terserah teman-teman mau di password atau tidak. Nanti saya tunjukkan bagaimana bedanya. Oke, saya untuk pertama saya pilih menggunakan password. Lalu klik save. Oke, selesai. Nah teman-teman, setelah ini selesai, nah, kita sekarang akan mengambil dari komputer 2. Nah, komputer 2 ini teman-teman, di sini saya menggunakan VirtualBox, yaitu komputer di dalam komputer, tapi seolah-olah memang komputernya ada 2. Oke teman-teman, nah sekarang saya akan tarik hasil sharing dari komputer 1 dengan cara saya buka folder di sini. Nah, sebenarnya teman-teman
Apakah kita bisa menambahkan data juga di dalam sini? Kita coba. Kita tambahkan teks. Sampai di sini saja dulu. Jika ada pertanyaan mengenai tutorial ini, belum mengerti atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.